Halo semuanya, kembali lagi di channel Sibanesia. Kemarin malam sudah dirilis dokumentasi Sibarium yang bisa kita akses di link yang sudah saya share di kolom komentar. Apa yang disampaikan di dokumentasi ini berkaitan dengan Sibarium itu sendiri. Mulai dari penjelasan Sibariumnya, ada tutorial cara deploy smart contract, cara instalasi MetaMask, arsitekturnya, keamanan, dan masih banyak lagi. Bahkan ada pengetahuan umum mengenai blockchain. Kita akan coba bahas dokumentasi ini, tapi tidak sekaligus langsung semua ya, karena banyak banget. Tapi kita akan bahas sebagian-sebagian saja. Jadi rencananya videonya akan dibuat berpart-part. Video yang pertama ini kita akan bahas Sibariumnya dulu, lalu loncat ke bahasan burn. Karena biasanya mekanisme burn ini yang ditunggu-tunggu, dan juga ada yang request sih. Oh ya maaf, saya baru upload hari ini, karena kemarin saya masih kurang yakin dengan pembahasan burn ini. Jadinya saya coba research dulu sampai tuntas, sampai saya yakin apa yang akan saya sampaikan di video ini tuh sudah benar. Lalu, seperti biasa ya, saya akan menjelaskannya dengan bantuan visual, dan apa yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dokumentasi ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Welcome to Sibarium. Sibarium pertama kali diusulkan oleh Ryoshi, foundernya Shiba Inu sebagai blockchain layer 2. Ryoshi percaya untuk mencapai tujuannya, yaitu true decentralization, komunitas harus mempunyai solusi blockchain sendiri dengan biaya yang rendah. Untuk alasan ini, Sibarium diperkenalkan sebagai salah satu tujuan utama dari Shiba Inu, dan secara teori akan mengurangi biaya transaksi bagi mereka yang terlibat dalam ekosistem Shiba Inu. Ryoshi awalnya mengatakan bahwa biaya transaksi akan minimal. Bukan 0 ya, tapi ya mendekati 0 lah. Sibarium akan menawarkan biaya yang rendah untuk setiap layanan, games, atau aplikasi-aplikasi yang dibangun di atasnya. Hal ini dijelaskan oleh Satoshi Kusama. Seconds for less than pennies. Maksudnya adalah transaksi akan diselesaikan dengan sangat cepat, tapi dengan biaya transaksi yang rendah, kurang dari 1 sen. Meskipun salah satu blockchain paling aman yang ada, yaitu Ethereum, menghadapi sejumlah tantangan, termasuk biaya transaksi yang tinggi. Contohnya yang terpengaruh adalah NFT Shiboshi, yang sangat bergantung pada jaringan Ethereum. Sama seperti proyek lainnya, Sibarium juga akan memiliki fitur burn untuk token ship yang sederhana dan efektif. Selain itu, Sibarium dirancang untuk memfasilitasinya dan juga dapat berfungsi sebagai bridge, jembatan antara ekosistem yang berbeda. Nah, ini jadi jawaban bagi orang-orang yang bertanya, cara mindahin token ship, token bond, atau leash dari Ethereum ke Sibarium gimana? Jawabannya ya ini, bisa menggunakan Sibarium Bridge. Lanjut ke overview, Ethereum Sibarium's Foundation. Ethereum adalah platform blockchain yang sangat sukses, yang menampilkan mata uang digital sendiri, yang dikenal sebagai Ether atau ETH. Teknologi blockchain memungkinkan pengguna untuk membuat token yang dapat diprogram dan smart contract. Baik itu token yang dapat dipertukarkan dan token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT disebutnya. Node yang terdesentralisasi pada jaringan Ethereum memberikan keamanan untuk blockchain yang terstruktur di infrastruktur Ethereum. Selanjutnya, Sibarium the blockchain of Teh People. Sibarium telah dirancang untuk digunakan oleh orang-orang, developer, dan bisnis ZRL dengan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan blockchain lainnya, menjadikan pilihan yang hemat biaya bagi mereka yang tertarik dengan teknologi blockchain. Blockchain memastikan pembuatan dan pertukaran aset digital yang aman dan transparan. Selain itu, ini berfungsi sebagai basis untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau dApps, termasuk SHIB Metaverse, Shiba Eternity, dan berbagai produk, proyek, platform, dan layanan lainnya dalam komunitas Shiba Inu. Sibarium dapat memberikan 5 manfaat kepada orang yang menggunakannya. Yang pertama, keamanan. Sibarium adalah platform yang sangat aman yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengirimkan data sensitif. Sibarium menggunakan algoritma konsensus proof of stake yang mengharuskan pengguna untuk mengunci token bond mereka. Metode ini memastikan bahwa validator memiliki andil dalam kesuksesan Sibarium. Selain itu, jaringan node juga memastikan keamanan blockchain dengan memvalidasi transaksi dan memperbarui blockchain. Yang kedua, transparansi. Sibarium adalah platform transparan yang memungkinkan penggunanya melacak semua transaksi dan aktivitas di luar sana. Yang ketiga, efisiensi. Sibarium dapat memproses transaksi dengan cepat.
Yang keempat, hemat biaya. Sibarium dapat memberikan biaya transaksi yang rendah, sehingga orang-orang bisa menghemat uangnya. 5. Desentralisasi. Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan Sibarium. Sebaliknya, jaringan komputer secara kolektif menyimpan salinan blockchain. Ini menjamin bahwa blockchain tidak dapat dirusak dan kebal terhadap manipulasi oleh individu atau organisasi manapun. Untuk pembahasan Sibarium Postchain dan Ethereum Sibarium Bridge, saya skip dulu ya. Dan kita langsung loncat saja ke pembahasan mengenai Burns. Ketika kita melakukan transaksi di Sibarium, kita perlu membayar gas fee berupa bond. Nah, gas fee ini terdiri dari base fee dan priority fee. Nah, awalnya di sini, saya mengira persentase yang dituliskan di dokumentasi itu maksudnya 70% adalah base fee, sedangkan priority fee adalah 30%, ternyata saya salah. Belum bisa dikonfirmasi berapa persentase antara base fee dan priority fee. Kalau kita ambil contoh dari network tetangga, yaitu Polygon Network, perbedaan antara base fee dan priority fee itu berubah-ubah. Bisa kita lihat ya, tidak konsisten. Itu artinya tidak ada perhitungan persentasenya. Begitu juga di dokumentasi Sibarium, tidak disebutkan juga. Jadi yang di split 70% dan 30% adalah base fee itu sendiri, 70% akan digunakan untuk burn token ship, sedangkan 30% akan digunakan untuk maintenance network. Tapi saya nggak tahu nih, 30% ini akan dikirim kemana? Apakah ke dev atau kemana? Karena di dokumentasinya tidak disebutkan dengan jelas, hanya disebutkan to maintain the network. Lalu untuk priority fee akan diberikan kepada validator sebagai insentif atas peran mereka dalam memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Base fee yang 70% ini akan diakumulasi dan dikunci pada kontrak di Sibarium. Setelah terakumulasi mencapai $25.000, pengguna dalam hal ini, bisa siapapun, dapat men-trigger proses burn ini dengan cara klik tombol Initiate Burn. Dan perlu menyelesaikan prosesnya dengan mengkonfirmasi beberapa transaksi. Ketika proses burn dimulai, bond yang sudah diakumulasi akan dikirim ke Ethereum Layer 1 dan otomatis ditukar dengan token SHIB. Setelah prosesnya selesai, token SHIB tersebut akan langsung dikeluarkan dari sirkulasi supply dan pengurangannya akan terlihat di total max supply. Sebenarnya mekanismenya mirip-mirip dengan Polygon Network. Sama-sama diakumulasi dulu, lalu bisa di-trigger proses burn-nya oleh siapapun. Pertanyaannya sekarang, berapa lama untuk mencapai $25.000 pertama? Di Explorer Sibarium sebenarnya sudah tercantum berapa burn fee-nya. Tapi menurut saya, ini belum bisa dijadikan acuan, karena perbandingan antara base fee dan priority fee-nya jauh banget. Dan bahkan tidak ada split 70%, 30% pada base fee-nya. Wajar aja karena masih beta tested ya. Di sini saya akan berikan ilustrasi perhitungannya, tapi disclaimer dulu ya, perhitungannya hanya sebagai gambaran saja. Oke? Misalkan gas price-nya adalah 2,5 gwei, yang terdiri dari base fee-nya 2 gwei dan priority fee-nya 0,5 gwei. Dan gas yang digunakan adalah 21.000. Ini minimal ya, untuk action ringan seperti transfer token. Tapi untuk action seperti swap atau token minting, gas yang digunakan bisa lebih banyak. Sekarang kita hitung berapa base fee-nya dan priority fee-nya. Base fee-nya adalah 42.000 gwei dan priority fee-nya 10.500 gwei. Sekarang kita konversikan ke dalam bond. Sekedar informasi, 1 gwei sama dengan 0,000000001 bond. Jadi kalau kita hitung, base fee-nya adalah 0,000042 bond dan priority fee-nya 0,000105 bond. Selanjutnya kita split untuk base fee-nya menjadi burn fee dan maintenance fee. Dengan persentase burn fee-nya 70% dan maintenance fee-nya 30%. Hasilnya, burn fee-nya adalah 0,000294 bond dan maintenance fee-nya 0,000126 bond. Selanjutnya kita buang maintenance fee dan kita fokus ke burn fee. Asumsinya harga bond adalah $1,1152, harga pada saat video ini dibuat, dan transaksi perharinya 1 juta transaksi. Maka jika dikonversikan ke dalam dolar, burn fee-nya adalah $0,00032786.
Dan jika dikalikan dengan jumlah transaksinya, maka hasilnya $32,786. Kan targetnya $25.000 ya. Jadi $25.000 dibagi $32,786, hasilnya adalah 763 hari. Lama banget ya. Iya, karena tadi gas price-nya saya ambil dari beta testnet, yaitu 2,5 gwei. Dan memang sih ini terlalu murah. Jadi saya asumsikan untuk gas price-nya saya naikkan menjadi 50 gwei. Dan ini masih termasuk murah juga sih, karena harga bondnya masih murah juga. Jika saya ubah gas price-nya menjadi 50 gwei, dengan base fee-nya adalah 40 gwei, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Untuk mencapai $25.000, perlu 38 hari. Turun drastis ya dari sebelumnya, tapi ini masih terbilang lama juga. Masa burn Sibarium dilakukan 1 bulan sekali? Sebenarnya ini karena low gas fee sih. Tujuan dari low gas fee adalah untuk menarik orang-orang agar berbondong-bondong menggunakan Sibarium, sehingga transaksi per harinya bisa jutaan. Saya coba ambil ya contoh referensinya dari Polygon Network. Transaksi per harinya itu bisa 3 juta transaksi. Jika Polygon bisa segitu banyaknya, saya yakin Sibarium bisa lebih banyak dari itu. Nah, jika nanti Sibarium sukses bisa menghasilkan puluhan juta transaksi, dan harga bond meningkat ke puluhan dolar, maka untuk mencapai $25.000 itu menurut saya sih nggak akan sulit. Coba aja kita hitung. Misal dengan perhitungan sebelumnya, anggapan bond mencapai $10 dan transaksi per harinya 10 juta. Dengan gas fee yang sama ya, maka hanya butuh setengah hari saja untuk mencapai $25.000. Kebayang ya? Jadi kesimpulannya, jika Sibarium sukses menggait project dengan puluhan juta transaksi per harinya, maka token ship yang di burn akan lebih cepat. Tapi sebaliknya, jika Sibarium gagal dan sepi, maka akan lama juga token ship yang di burn. Mungkin segitu saja ya pembahasan kali ini. Di next video mungkin saya akan bahas informasi lainnya yang ada di dokumentasi Sibarium. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.